Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, students. Nice to be with you in this session, especially for you, the second grade of SMP 1 Adi Mulyo. Um, Today we will talk about the new material, especially on chapter 3. We will talk about this one. Yeah, we know what to do. Baik, namun sebelumnya senantiasa Pak Guru berpesan pada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan kalian masing-masing, tetap bersemangat dalam belajar walaupun kita masih harus belajar secara virtual sampai saat ini. Baik, anak-anak, let's go to our presentation. Let's take your buku siswa and see on page 33, halaman 33. And also don't forget to prepare your dictionary. Kamus juga tolong disiapkan. Baik, in this chapter we will learn to give suggestions and to state roles and obligation. Bisa diulangi sendiri di rumah. Suggestions, repeat after me. Ya, diulangi, diucapkan sendiri di rumah. State roles and obligations. Suggestion itu apa? Baik, suggestion itu adalah saran. Kemudian roles itu aturan. Kemudian obligation itu adalah kewajiban atau cenderung pada tanggung jawab lah. Ya. Oke, next slide. Slide berikutnya. Mohon disimak. We will read to each other. We will read to each other. The teacher advised to use more English with each other. Kita akan membaca satu sama lain. To each other, the teacher advised. Saran atau ini ya, advice. Advice ini adalah saran. Sama gitu, saran atau lebih cenderung ke nasihat. To use more English with each other, untuk menggunakan bahasa Inggris lebih banyak ya, satu sama lain dengan teman-teman kalian. Here, what we will do, ini akan kita lakukan. First, we will listen carefully. Ya. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati, carefully, to our teachers reading the suggestions. Ya. Nanti Pak Guru akan bacakan suggestionnya. Second, kedua, we will repeat the suggestions after me. Ya, setelah nanti Pak Guru baca, kalian baru menirukan. Sentence by sentence, ya, kalimat demi kalimat. Then in groups we will say. Lalu dengan teman-teman kalian di grup kalian, we will say, kita akan mengatakan, not read, tidak membaca, to each other all suggestion, satu sama lain ya, saling bergantian semua suggestion yang nanti akan Pak Guru bacakan. Like the example below, seperti contoh berikut ini.
We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Loudly, loud to keras, dengan keras. Clear, clearly, jelas. Correct, benar. Correctly, dengan benar. Jadi one way di situ adalah bisa kita artikan dengan keras, dengan jelas, ya keras, jelas dan benar. Gitu. Next. Nah, sekarang Pak Guru mau bacakan dulu. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. Apa maksudnya? Oke, satu persatu kita lihat. We'll use more English now. Kita akan menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should tadi. Nah ini kamu garis bawahi. Should itu semestinya, sebaiknya, begitu ya. Sebaiknya, gitu. Kayak kita tulis saja. Sebaiknya, karena merupakan saran ya. Greet me and your friends in English. Menyapa saya ya dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. You should ask questions. Kamu sebaiknya menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should answer questions. Kamu sebaiknya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris juga. Ya, you should take leave in English too. You should take leave ya. Take leave. Take leave ini izin ya, izin tapi mau meninggalkan bukan. In English dalam bahasa Inggris. But don't worry, when you need I'll help you. Tapi don't worry, saya yakin semuanya tahu, jangan khawatir. When you need, jika membutuhkan, I'll help you. Saya akan membantumu. Itu kata Pak Guru gitu ya. Next. Silakan boleh diulang sendiri di rumah. You can repeat after me. I'm sure you're all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Ya, tidak cukup sulit rupanya, saya kira. Mungkin kalian perlu tahu ini. Ashamed ini malu. Ya. Kalau should itu ya sebaiknya. Kalau should not, tidak sebaiknya berarti. You should not be ashamed. Kamu sebaiknya tidak malu. And so on, dan seterusnya. Silakan sendiri dipahami di rumah. Lalu berikutnya, you should listen to more English songs. Ya. You should listen to more English songs. S-nya jangan hilang di belakang. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyrics. Ya. Kamu hendaknya atau sebaiknya banyak mendengarkan, ya, banyak mendengarkan. Listen to more, banyak mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. You should sing more English song. Kamu sebaiknya menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris. More
important ini artinya penting ya. Baik, Pak tulis saja important itu penting. Terus you should read more stories from around Indonesia and the world in English. Kamu hendaknya banyak membaca cerita-cerita di Indonesia dan di dunia yang berbahasa Inggris. I'm sure you can. Saya yakin kamu bisa if you try harder. Jika berusaha lebih keras. Try harder. Maksudnya jangan mudah menyerah. Cari susah, cari di kamus gitu. Oke, next, let's recall. Kita ingat-ingat lagi, recall ya. The teachers gave us 11 suggestions to use and learn English. Pak Guru memberikan 11 saran untuk digunakan to use and learn English dan belajar Inggris. 1. We should greet our teacher. Yang pertama, kita sebaiknya menyapa our teacher, guru kita ya, and our friends, dan teman-teman kita dalam bahasa Inggris. 2. We should ask questions in English. Dan seterusnya. Kalau kalian buka lagi ke atas, ada 11 saran di sana. Berikutnya, we will learn to give advice. Ya, ini ada kata advice. Advice ini bisa kalian artikan sama dengan suggestion, atau di sini bisa kita artikan saran atau lebih cenderung kalau ini berarti nasihat ya. Learn to give advice to people in the following situation. Kita akan belajar bagaimana memberikan nasihat kepada orang lain dengan situasi berikut ini ya. Following situasi berikut. By saying what they should or should not do, dengan mengatakan apa yang semestinya atau tidak semestinya mereka lakukan. Here we will work in groups. First we will read the example carefully. Kita akan membaca contohnya dengan hati-hati. Second, we will read each situation carefully. Kita akan membaca situasinya dengan hati-hati. Berikutnya ketiga. Third, we will discuss and decide. Kita akan mendiskusikan dan menentukan di sini atau memutuskan. A suggestion to give. Saran apa yang semestinya diberikan? Suggestion. Then every one of us will handwrite complete statement. Statement itu pernyataan ya. Tulisnya. Statement, pernyataan. We will complete statements on a piece of paper, dalam secari kertas. Finally, we will share our session to the class. Jadi kita akan berbagi dengan teman-teman sekelas kalian. Next, we will use a dictionary. Kita gunakan kamus. We will spell the words and use punctuation marks correctly. Kita akan spell, mengeja setiap kata-katanya, and use dan menggunakan punctuation marks, tanda baca
correctly tadi sudah ya, dengan benar. We will say the sentence says loudly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat itu dengan loudly, dengan keras, jelas, dan benar. If we have any problems, we will ask our teacher for help. Ya, jika punya masalah silahkan menanyakan kepada guru kita. Okay, next slide. Okay, here are the situation. Ya, ini yang pertama adalah situationnya. Situasinya kayak apa, terus statementnya seperti apa. Yang pertama ini merupakan situation, ya, situasi. Kemudian yang kedua, second, nah, yang ini adalah suggestionnya atau nasihat atau saran-sarannya. Baik, kita lihat. Nanti kalian juga akan berkarya sendiri, mengisi sendiri, dan Pak Guru tugaskan ini sebagai tugas untuk materi ini. Baik, we have to test tomorrow. Kita punya dua tes besok, English and IPS, bahasa Inggris dan IPS. Kalau sudah tahu besok ada dua tes, terus bagaimana saran-sarannya? Di sini dikatakan, you should not go to the game. You should not go to the game. You should not to the game. Ya, mestinya should not go to the game. Jangan nge-game, jangan main game. Ada saran lagi, you should study for the test. Kamu sebaiknya belajar untuk tesnya. Oke, ini situasi yang pertama. Yang kedua, the situation is I don't know the meaning of row. Aku nggak tahu artinya dari row. Kalau nggak tahu gimana caranya? Sarannya, you should look it up in the dictionary yourself. Kamu harus cari sendiri di kamus. You should not depend on. Jangan bergantung. Jangan bergantung dengan orang lain. All the time, setiap waktu. Tiap kali nanya. Nah, oke. Silakan berusaha dulu sendiri. Okay, the next situation number 3. I will go out but it's very cloudy now. Saya akan keluar, akan pergi begitu. But it's very cloudy, sangat mendung. Mau hujan mungkin ya. Terus bagaimana situation yang tepat untuk situasi seperti ini? Misalnya Pak Guru contohkan tadi di atas kita sudah lihat menggunakan should, maka di sini juga gunakan should juga. You should, mestinya bagaimana atau sebaiknya bagaimana kalau mau hujan ya. You should bring, misalnya membawa payung, umbrella. Contoh simpel saja, kalian nanti bisa kembangkan sendiri di dalam tugas. Number 4, I think I'm catching a cold. I'm catching a cold. Saya kira saya kena flu ini, Catching a cold ini kena flu ya. Flu. Nah, bagaimana mestinya kalau kena flu? So give the
suggestion for this situation. So kita bisa menggunakan you should. Maksudnya bagaimana ini? You should drink, harus minum obat. Medicine misalnya, bukan harus tapi maaf, sebaiknya minum obat. Mungkin juga berdasarkan you should have more rest, bisa beristirahat, and so on. Number 5, some students leave litter on their desk. Beberapa siswa meninggalkan sampah, litter, nyampah ya, di meja mereka. Sarannya, untuk nomor selanjutnya silakan kalian bisa kembangkan sendiri di dalam tugas yang nanti Pak Guru sampaikan sampai dengan nomor 12 ya. Kita lihat sampai dengan nomor 12 until number 12. Tapi kita coba review dulu untuk situationnya. Tadi sudah sampai dengan meninggalkan sampah. Baik, I sit in the back row. Saya duduk di bangku belakang. I cannot see your writing on the blackboard. Aku nggak bisa lihat tulisanmu di papan tulis. Sarannya bagaimana? Nah, oke, kalian kembangkan sendiri ya. Nanti jawabannya di dalam tugas. Number 7, I'm longing for my cousins. I'm longing for my cousin. Long itu panjang, tapi di sini artinya bukan panjang. Long di sini artinya ya kangen ya. Sama, Pak Guru juga kangen sama kalian. Kemudian saran-saran yang harus diberikan seperti apa? Silakan juga nanti dijawab. Berikutnya, my legs are asleep because I'm sitting on them. My legs are asleep. Kalau kamu lihat di kamus mungkin asleep itu tertidur ya, tetapi di sini tolong jangan diartikan tertidur, tetapi kaku atau bisa jadi kesemutan bolehlah. Next, berikutnya number 9, our classroom is dirty and messy. Dirty itu kotor, messy itu tidak rapi, berantakan ya. Kemudian next situation, I have to take itu sakit gigi, saya kira tahu. I can't stop yawning. Mungkin kata-kata ini yang perlu Pak Guru bantu. Yawning itu kalau silakanlah. Kalian sebetulnya di era sekarang bisa menggunakan translation di Google Translate atau menggunakan translation tool yang lain. Yawning ini Pak Guru bantu saja. Ini artinya adalah menguap ngantuk ya. Kemudian ada ini hiccups ini kalau kita mengatakan ini cekukan bahasa Indonesianya apa itu ya. Oke lah, cekukan gitu aja ya. Baik, itu kira-kira yang harus kalian kerjakan nanti di Google Classroom. Tolong dari nomor berapa tadi ya, dari nomor 3 sampai dengan nomor 12 silakan kalian kerjakan di form yang sudah Pak Guru nanti buat.
Okay, next. Kalau tadi kita bicara tentang suggestion, sekarang kita ke materi yang berikutnya. Namun sebelumnya kita simpulkan dulu di sini ya. We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss to complete the statements in the box. Now we know that. Sekarang kita tahu bahwa we can give suggestion by saying. Kita bisa memberikan saran dengan menggunakan apa? Kata kuncinya adalah should, sebaiknya. Should. Kalau yang disarankan kamu ya berarti you should. Kalau mereka ya they should. Kalau kita ya we should. Kata kuncinya ini. Oke. Selesai untuk materi yang pertama. Baik, sekarang yang kedua. Nah, tadi kita sudah belajar, di sini direview lagi. Kita tadi sudah belajar tentang should, ya, and should not. Ya. Nah, sekarang, now we will learn to say what we must do and must not do. Nah, kalau tadi pakai should, sekarang pakai must. Must itu lebih ke harus ya, artinya harus. Harus. Kalau tadi sebaiknya atau hendaknya, sekarang sudah harus. Here what we will do, ini akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher, reading the rules and obligations stated by Siti, Edo, Dayu, and Udin. Ya. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati apa yang Pak Guru baca tentang rules, ya. Tentang aturan dan obligation, kewajiban. Kemudian second, we will repeat the rules and obligation after him, after me. Ya, di sini kalau kamu after me berarti setelah, menirukan setelah saya. Sentence by sentence, kalimat per kalimat. Then in groups we will say, not read to each other all the rules and obligation, ya, rules and obligation, semua aturan dan kewajiban by each student, oleh setiap siswa. Like the example on page 42, seperti contoh berikut. Oke, udah halaman 42. Baik, untuk mempercepat saja durasi ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, Pak Guru juga akan baca satu saja. Yang lainnya silakan dibaca sendiri di rumah, dipahami sendiri. Oke. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the Scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Sedikit saja Pak Guru bantu. Ya, coba dicermati. Please pay attention to the bold words, ya, kata-kata yang bercetak tebal. Oke, di sini kata-kata yang bercetak tebal itu ada must.
Mas harus ya. Oke, yang pertama, we must wear a uniform every day. Kita harus mengenakan atau memakai uniform, seragam setiap hari. From Monday to Thursday. Dari Senin sampai apa? Ya, Kamis. We must wear the batik shirt. Kita menggunakan atau mengenakan baju batik. Nah, ini di sekolahnya si ini ya. Kalau di sekolah kita tentunya mungkin tentunya berbeda ya. Kemudian the girl must wear a black skirt. Anak-anak perempuan atau siswi-siswi harus mengenakan a black skirt. Apa itu? Rok ya. Rok hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Menggunakan, laki-lakinya menggunakan celana hitam. On Friday we must wear the Scout uniform. Pada hari Jumat kita harus menggunakan baju pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus mengenakan sepatu yang sesuai ya, proper shoes. We must not wear sandals. Kita nggak boleh. Kalau must itu harus, must not berarti tidak boleh, dilarang ya. Dilarang menggunakan sandals, t-shirt ya. Or casual wear. Casual wear itu ya baju santai. At any place ya, di mana saja dan kapan saja selama jam sekolah, the school hours begitu. Baik, ini contoh yang pertama. Untuk yang kedua, for the second, kalian silakan bisa coba pahami sendiri yang kedua, ketiga, dan keempatnya. Oke. Itu semua bicara tentang, membahas tentang keharusan atau di sini state apa tadi, mas ya, mas atau aturan ya, aturan dan kewajiban. Baik, kesimpulannya, we know from Siti the following rules in her school. 1. The student must wear uniform every day. 2. From Monday and Thursday they must wear the batik shirts. 3 dan seterusnya. Ini kesimpulan-kesimpulan dari apa yang tadi Pak Guru baca. Baik, that's all about our material today, and don't forget do your homework, your assignment on your Google Classroom.